Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Expander sebagai penantang terbaik daripada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia beberapa waktu yang lalu telah di-launching. Nah, dari sisi eksterior termasuk dengan interiornya, mobil ini menjadi yang terbaik di kelasnya. Nah, ini adalah harga yang ditawarkan untuk Mitsubishi Expander dan harga ini untuk beberapa varian. Kalau kita lihat di sini variannya adalah ada GLS manual, ada GLS CVT, lalu kemudian Exit manual dan Exit CVT, Sport manual, Sport CVT, dan Ultimate. Ultimate ini nggak ada yang manualnya, hanya ada untuk varian CVT. Nah, harganya paling murah ditawarkan 249 juta rupiah, tapi ini di masing-masing daerah beda ya. Di masing-masing daerah. Ini kalau kita lihat di bawah ada tulisan harga acuan Jabodetabek nih paling bawah. Nah, ini adalah harga acuan yang ada di Jabodetabek, lalu kemudian yang paling mahal adalah 299 juta. Hampir 300 juta, cuman beda 230 ribu jadinya 300 juta. Nah, tapi menariknya adalah bahwa karena mobil ini TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya mencapai standar untuk kena PPNBM atau gratis PPNBM, maka ada insentif potongan PPNBM sampai di 27 jutaan. Ini balik lagi harga acuan Jakarta. Nggak berarti bahwa di semua daerah beda-beda. Nggak berarti bahwa di semua daerah sama 27 juta rupiah. Nah, Ultimate yang CVT dari harga 299 juta 770 ribu rupiah dengan insentif PPNBM atau potongan PPNBM atau gratis PPNBM itu hanya kenanya di 272 juta bosku. 277 juta, 272 juta, dan yang paling murah 249 jadinya 228 juta rupiah. Wow. Ini tentu harga yang ada yang bilang harganya mahal, tapi menurut saya ini sebanding dengan fitur yang didapatkan kalau kalian membeli si Mitsubishi Expander ini. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor, harga ini bersaing dengan Honda BR-V. Tapi Honda BR-V itu sekelas dengan Toyota Rush dan Expander Cross. Nah, kalau ini tentu bersaing dengan Mobilio kalau ada Mobilio. Tapi ya nggak ada Mobilio yang edisi terbaru. Jadi ya memang untuk segmen low MPV ini menjadi yang paling mahal di kelasnya. Pertanyaannya, sebanding nggak harganya dengan yang didapatkan? Nah, kita lihat nih. Menurut saya sangat sebanding dengan yang didapatkan, karena kenapa? Mitsubishi Expander ini menjadi yang paling keren dan paling gagah di kelasnya. Coba aja lihat bagian depannya bosku. Nggak ada mobil low MPV sekelasnya yang menurut saya paling revolusioner dan paling futuristis untuk desain bagian depannya. Ini seperti mobil masa depan yang diciptakan sekarang. Nah, ini kalau kita lihat bagian depannya, nah, termasuk lampu sennya, termasuk grill desainnya ini, termasuk yang terbaik, dan lampunya yang menggunakan konsep T-shape itu. Nah, termasuk di lampu belakangnya nih kalau kita lihat ya, untuk lampu belakangnya dia pakai model T-shape juga, dan kalau kita lihat desain lampu belakangnya ini, menurut saya lampu belakang terbaik untuk kelas low MPV. Tapi balik lagi, desain itu tergantung selera. Nah, ini kalau kita lihat ada garis apa merahnya. Ini adalah semacam DRL ya, yang membentuk huruf T yang terbalik atau membentuk palu-palu lah intinya. Ini membuat mobil ini kelihatan lebih garang kalau kita lihat dari depan termasuk dari belakang. Nah, rear combination lamp-nya nih yang saya maksud. Lalu kemudian rear bumper design. Rear bumper desainnya juga nggak dibuat asal-asalan. Ini ya desainnya kayak desain mobil-mobil yang kelasnya atau harganya di angka harga di atas 300-400 jutaan ya kalau saya lihat. Ini desainnya polos kayak gini, tapi dengan lekukan-lekukan yang wah, ini seperti mobil masa depan. Jadi pantas menurut saya dengan hampir 300 juta rupiah. Nah, rear window defogger juga ada. Jadi di bagian belakangnya ada defoggernya, sehingga mobil ini kalau misalkan hujan berembun di situ nggak ada masalah, karena di bagian belakang ada defoggernya, sehingga memudahkan pada saat berembun tinggal diaktifkan di defoggernya, maka untuk kaca belakangnya nggak berembun lagi. Nah, apalagi yang dimiliki shark fin antena menurut saya adalah suatu hal yang sudah lumrah lah ya untuk mobil-mobil zaman sekarang. Bahkan untuk kelas low MPV pun pakai shark fin antena, nggak cuma mobil-mobil mewah atau mobil mahal aja. Apalagi yang ada di mobil ini kalau kita lihat ya desainnya, menurut saya ini luar biasa kerennya ya untuk mobil-mobil sekelas low MPV. Karena kenapa? Nih mobil memang desainnya tegas,
desainnya macho atau desainnya sangat laki, tapi mobil ini adalah mobil yang seseharinya atau sehari-hari dipakai sebagai mobil keluarga. Ya, MPV, multi purpose vehicle, mobil yang ya serbaguna lah intinya. 7-seater dengan desain yang menurut saya uh keren dan fresh. Dan ini adalah desain terbaru daripada Mitsubishi Expander. Kalau dulu desain daripada Expander untuk facelift pertamanya itu nggak sebanyak ini, cuman ganti di grillnya, termasuk di bagian lampunya diganti jadi LED yang awalnya bohlam. Yang ini wah lebih keren lagi bosku. Nah, apalagi yang ada di sini? Nih kalau kita lihat ya. Nah, ada floor console tengah, dan konsol tengahnya ini di bagian bawah bisa buat naruh barang karena ini sangat banyak. Kemarin dibuat ilustrasi bisa buat bisa muat botol 4 buah botol air minum, lalu kemudian untuk bagian atasnya penutupnya itu bisa buat naruh tisu. Jadi sangat fungsional. Nah, ini kalau kita lihat di jalanan keren sih. Nah, ini yang menarik ya bosku. Nah, tadi yang menarik itu kita mundurkan videonya. Nah, nih. Ini yang menarik adalah desain daripada dashboardnya. Mengingatkan kita pada, kalau setirnya sih orang-orang sebutnya mengingatkan pada Mitsubishi Lancer. Ya, kalau saya sih termasuk itu juga, termasuk mengingatkan pada Honda juga, Honda Mobilio, Honda Brio kayak gitu. Tapi kalau kita lihat desainnya memang lebih menarik dan lebih sporty. Menggenggamnya juga sebenarnya pasti sangat enak. Dan kalau kita lihat dashboard perpaduan warna hitam dengan warna beige kayak gitu membuat mobil ini kelihatan lebih mewah, karena memang ini adalah varian paling mewah daripada Mitsubishi Expander Cross. Expander, sorry, bukan Expander Cross. Nah, harganya Rp299.770.000 menurut saya. Dengan harga segitu kalian akan berada di dalam kabin dengan dashboard atau interior yang seperti ini. Nah, ini LED audio head unitnya ya. Head unitnya dipakai yang 8 inch, lalu kemudian di bawah AC-nya udah pakai yang digital. Transmisinya CVT, setirnya bisa buat tilt dan teleskopik. Bagian sebelah kiri ada itunya audio switch steering. Yang paling menarik dan sepertinya masih satu-satunya di kelasnya untuk MPV adalah dia punya cruise control bosku. Yang di sebelah ada TSS-nya tapi nggak ada cruise controlnya. Akan lebih menarik yang di sebelah kalau TSS itu dilengkapi dengan cruise controlnya, karena harusnya dengan TSS itu cruise controlnya bisa adaptif. Kalau yang ini emang belum adaptif, tapi setidaknya ada cruise controlnya bosku. Dan ini adalah dashboard yang cukup mewah, karena kenapa? Dashboardnya ini adalah dashboard yang soft touch ya. Soft touch, jadi sangat nyaman dan sangat empuk untuk disentuhnya. Lalu kemudian di bawah ada slot charging, dan ya segitu banyak fitur-fitur atau kemewahan-kemewahan bagian interior yang kalian dapatkan kalau kalian memiliki si Mitsubishi Expander Ultimate ini. Apalagi kita lihat lagi nih. Nah, nih panelnya soft touch ya. Lalu kemudian setirnya, aduh, desainnya oke, pakai head unit yang luas, besar. Lalu kemudian ada, nah ini head unitnya 8 inch bosku head unitnya. Jadi menurut saya sangat menarik di angka harga segitu. Menurut saya cukup sepadan, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur kenyamanan berkendara, lalu kemudian fitur kenyamanan entertainment juga ada di sini. Nah, salah satu kenyamanan berkendara adalah adanya cruise control ini, mana kita mengatur kecepatan, nggak perlu menginjek gas lagi, tapi tinggal menaikkan joystick ya, kita tinggal dorong-dorong ke atas untuk menaikkan kecepatan, dorong-dorong ke bawah untuk menurunkan kecepatan. Nah, segitu aja bosku, segitu mudahnya untuk mengoperasikan mobil ini. Nah, apalagi nih kita lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang mobil ini ya, cukup menarik juga, karena kenapa? Desainnya dari belakang, dari samping tuh modern bosku. Nah, si Mitsubishi Expander ini adalah mobil yang memang didesain untuk sebagai mobil keluarga, tapi untuk harian juga nggak bawa keluarga nih sangat nyaman dipakai, karena mobil ini kalau kita lihat turning radiusnya pendek, lalu kemudian dilengkapi dengan fitur ABS EBD, lalu kemudian termasuk
visibility yang paling luas di kelasnya, dan ada emergency stop signal. Nah, parkir sensor di belakang termasuk kamera mundur, dan yang paling menarik adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake, lalu kemudian ada juga auto hold-nya, jadi ya memanjakan intinya pada saat kita mengemudi. Nah, kabinnya ini comfort ya, kabinnya comfort dan sangat spacious. Jadi di sini dijelaskan ya, spacious kabin, jadi kabinnya sangat luas. Ini memang membuat mobil ini menjadi mobil yang sangat cocok untuk keluarga, bahkan dipakai untuk berpetualang pun sangat cocok. Karena kenapa? Mobil ini punya akomodasi yang spesial dan yang termasuk yang paling besar di kelasnya. Ini ada 4 air, itu bisa muat di bagian konsol tengahnya. Dipakai berpetualang juga oke. Kenapa? Karena mobil ini punya ground clearance paling tinggi di kelasnya. Yang di sebelah kalau nggak salah cuman nggak nyampe 200 ya, kurang lebih ya, entah 205 atau berapa. Kalau yang ini 220 mm atau sekitar 22 cm ketinggiannya dari tanah ya. Wah, kurang lebih segitu. Kalau keliru silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, nih pada saat dia berpetualang, nah 220 top class stability, lalu kemudian comfort ya kayak gitulah. Mesinnya masih pakai mesin yang sama ya, 1500 cc, tenaganya tentu sangat memadai untuk mobil keluarga. Nah, ini termasuk yang paling istimewa adalah mobil ini dilengkapi dengan Hill Start Assist. Jadi mobil ini pada saat ditanjakan berhenti, nggak langsung mundur. Pada saat kita mau nginjek gas, tinggal nginjek gas, mobilnya akan jalan dengan sendiri atau melaju dengan sendirinya. Dan ini ada di versi manual juga bosku. Kalau kalian bawa mobil manual, lalu kemudian biasanya ditanjakan tuh PR-nya adalah, waduh, nanti mobilnya kalau saya lepas, kan biasanya kalau ditanjakan kita injek kopling plus injek rem. Nah, kalau kita mau ngegas atau mobilnya mau digas, tentu kita mesti lepas rem. Kalau lepas rem resikonya mobilnya mundur. Masih cepat nginjek lepas rem, nginjek gas, lepas kopling. Nah, itu kalau yang ini dengan adanya Hill Start Assist harusnya sih sudah nggak pakai kayak gitu. Nah, ya tetap mesti dibuktikan apa itu bagaimana teknisnya. Kalau yang manual saya belum membuktikan dengan sendiri, tapi secara sendiri ya, maksudnya membuktikan langsung belum, tapi menurut saya logikanya harusnya seperti itu. Nah, nih kalau kita lihat, mobil ini asik memang untuk dipakai berpetualang ya. Jalan kemana saya, termasuk di jalanan yang kurang bagus atau jalanan pedesaan, itu sangat cocok untuk jalan-jalan bareng keluarga. Apalagi konsol ya, armrest yang ada di tengahnya tadi tuh ada itunya. Nah, ini yang menarik juga adalah bahwa ini biasanya mobil-mobil yang seperti ini tuh dites seperti ini adalah mobil-mobil yang basicnya adalah SUV. Tapi ini adalah mobil MPV dites untuk melewati obstacle-obstacle yang cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat dari sini, Mitsubishi Expander dengan ground clearance yang tinggi itu sangat mudah untuk melewati jalur yang sudut kemiringannya cukup tinggi ini. Dan ini kalau kita lihat masih sangat jauh ya, dengan 220 mm itu pastinya nggak mentok, karena memang udah pakai velg 17 ring 17, lalu kemudian nah suspensinya pakai suspensi Pajero Sport. Nih di sini kelihatan ya, kelihatan dengan jelas kokohnya kabin daripada Mitsubishi Expander. Hanya dengan 3 ban mobil ini tetap stabil kalau kita lihat dari bentuk bodinya. Nah, nih kalau kita lihat ya, dia benar-benar stabil, lalu kemudian nah nih pada saat posisi kayak gini, nah ini benar-benar stabil ya. Wah, dan di sini nggak mentok ya. Ini kemiringannya kalau saya lihat sih cukup miring ya. Dan di situ nggak mentok bosku. Untuk bagian bawahnya itu nggak mentok, untuk yang side skirtnya itu nggak mentok bos. Dan ya tentunya ini tidak mengkhawatirkan untuk diajak berpetualang ya. Sayangnya belum all wheel drive atau belum 4x4. Kalau soal uh, FWD atau penggerak roda depan, bahkan ya tetangga sebelah tuh pesaing beratnya dari RWD sudah pindah jadi FWD juga. Nah, kalau sama-sama udah FWD, alasan apa lagi bosku untuk nggak memilih si Expander ini? Nah, ini pada saat ban depannya yang satunya slip, karena kan kita tahu penggerak roda depan ya. Ini dengan mudah juga tinggal tancap gas saja intinya, maka mobil ini akan lepas dari
slip atau overspin pada bagian sebelah kanan. Nah, ini pada saat dia menanjak dengan tanjakan yang cukup curam, mobil ini juga lancar atau dengan sangat mudahnya untuk melewati tanjakan pada saat seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, biasanya kan permasalahan antara FWD dengan RWD itu kan intinya di traksi rodanya. Nah, traksi roda akan maksimal kalau dia dapat tekanan dari beban mobil. Nah, ini kalau kita lihat dengan kemiringan kayak gini, di bagian depan sini kan ada mesin, lalu kemudian penumpang itu posisinya kebanyakan ada di depan dan di tengah. Nah, sehingga kalau ban belakangnya adanya di sini, maka menurut saya bobot berat mobil harusnya masih ada di bagian depan ban belakang ini ke bagian atas, ke bagian mesin, sehingga traksi untuk ban depannya harusnya tetap maksimal. Kalau ditambah lagi beban barang di bagian bagasi, lalu kemudian penumpang paling belakang pun, karena kalau saya lihat penumpang paling belakang duduknya di bagian atas ban belakang ya. Nah, sehingga beban mobil tetap berada di depan kalau menurut saya sih, bosku. Jadi harusnya tetap aman untuk menerjal atau mengarungi tanjakan-tanjakan curam seperti itu. Nah, itulah kelebihan di Mitsubishi Expander menurut saya, yang dengan harga hampir 300 juta untuk varian Ultimate, menurut saya itu bukan hal yang menurut saya hal yang sepadan lah intinya dengan apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Mitsubishi Expander. Karena kalau kita tahu Mitsubishi Expander adalah mobil yang didesain untuk mobil keluarga, tapi tetap memperhatikan kenyamanan, akomodasi, dan fitur-fitur yang memanjakan semuanya, memanjakan pemudi, memanjakan penumpang, dan memanjakan siapa saja yang menggunakan mobil ini. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk segera inden, biar kalian dapat priority untuk segera dialokasikan mobilnya pada saat mobilnya nanti sudah ada dan siap untuk diserahkan ke customernya. Itu bosku, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya.